Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah SDN Gayaman beserta Bapak Ibu sebagai narasumber dan Bapak Ibu peserta sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah untuk hari ini kita sudah memasuki acara yang hari ketiga. Dan alhamdulillah juga kita masih diberi kesehatan untuk bisa mengikuti acara in-house training program sekolah penggerak SDN Gayaman Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto dalam keadaan sehat walafiat. Susunan acara hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga yaitu materi hari ini. Materinya hari ini yaitu merancang pembelajaran yang dibawakan oleh Ibu Janmiati. Dan acara selanjutnya yaitu Isoma. Setelah Isoma akan ada sesi kedua. Materi yang kedua akan disampaikan oleh Ibu Mira Prihatini dengan bertemakan merancang modul ajar. Acara yang pertama yaitu sambutan Bapak Kepala Sekolah, kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu narasumber berdua yang sangat kami hormati, Bu Janmiati dan Bu Mira, Bapak Ibu peserta pelatihan in-house training hari ketiga tanggal 12 Juli tahun 2023 bertepatan dengan hari Rabu. Kita bersama alhamdulillah masih diberi nikmat oleh Allah SWT, nikmat kesehatan, sehingga kita masih dapat melaksanakan tugas dengan baik walaupun di hari libur ya bagi siswa, tapi untuk gurunya tidak libur. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat! Masih ingat yel-yel SD kita? Ayo kita coba. SDN Gayaman Jaya, jaya, luar biasa. Yes. Merdeka belajar. kami siap. Terima kasih. Agak lupa sedikit. Iya. Apa? Ya, karena kita masih hari ketiga. Besok jangan tambah lupa. Tambah semangat. Ya. Bapak Ibu singkat saja agar waktunya tidak terpakai untuk sambutan. Nanti hari ini ada dua narasumber yaitu Bu Janmiati dan Bu Mira. Bu Janmiati nanti akan menyampaikan materi merancang pembelajaran yaitu tentang TP dan ATP pada sesi 1, terus Isoma. Setelah Isoma nanti Bu Mira sama mari merancang pembelajaran yang tentang modul ajar ini. Bapak Ibu kami berharap tetap semangat, tetap mengikuti IHT ini sampai tuntas nanti, tetap jaga kesehatan, ya, semangat dan dinikmati. Ya. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri Ihdinas Siratal Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang sudah disampaikan. Untuk acara yang selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Janmiati. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih Ibu Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ibu-ibu? Bapak? Alhamdulillah. Sudah habis kuenya? Belum, Mas. Belum. Iya. Nanti ada Isoma, bisa dilanjutkan kembali. Untuk hari ini saya akan menyampaikan materi tentang merancang pembelajaran, yaitu menyusun TP dan ATP. Sebelum menginjak materi, kita speaking dulu ya, biar lebih semangat Bapak Ibu. Monggo berdiri semuanya.
Kita speakingnya bukan tutup, pakai jari saja tangannya, oke? Mulai, semangat. Alhamdulillah. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, sambil tersenyum. Buka tutup, sambil tertawa. Buka tutup, teriak hore hore. Alhamdulillah. Monggo angkat kembali. Nah, itu tadi untuk menyemangati penjenengan biar lebih semangat mendengarkan materi yang akan saya sampaikan. Ini tentang terancam pembelajaran. Kalau sekarang tahun ajaran yang kemarin itu kita sudah melakukan kurikulum merdeka. Kalau yang sebelumnya kita KTSP, ini hanya berbeda. Kalau dulu KI ada KI, KD. Kalau sekarang yaitu capaian pembelajaran itu KI-nya. Kalau KD-nya itu tujuan pembelajarannya. Kalau untuk CP-nya itu sudah dari pemerintah. Jadi kita hanya membuat dengan memberi bapak dan ibu gurunya. Jadi ini tujuan pembelajarannya, yaitu peserta akan memahami pertama ya kita menyusun TP dan ATP itu elemen dan komponen capaian pembelajaran yang dibutuhkan untuk menyusun tujuan pembelajaran. Kalau TP itu KB, ya Bapak Ibu, peserta dapat menentukan dan merancang TP dengan merujuk pada CP dengan sangat mirsani CP yang sudah tertera ya yang ada di materi nantinya yang akan saya sampaikan. Peserta dapat merancang TP dengan memperhatikan kesiapan sekolah dan kemampuan siswa. Jadi saat kita pembuatan tujuan pembelajaran, kita lihat situasi dan kondisi sekolah kita masing-masing dan karakteristik anak-anak. Jadi setiap sekolah itu tidak sama, nih Bapak Ibu, tidak sama. Jadi kita lihat visi dan misi kita bagaimana. Nah itu kita bisa membuat tujuan pembelajaran. ATP bukan hanya kumpulan tujuan pembelajaran, tetapi juga alur perjalanan pembelajaran siswa untuk mencapai capaian pembelajaran. Yang selanjutnya tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran adalah elemen yang dapat membantu siswa mencapai kompetensi yang diharapkan pada CP. Peserta akan memiliki pengalaman tentang membuat TP berdasarkan CP, menyusun ATP berdasarkan TP, menganalisa ATP berdasarkan karakteristik sekolah masing-masing. Ibu ya, Bapak, Ibu, menentukan TP yaitu pertama karakteristik peserta didik. Karakteristik peserta didik, setiap anak mempunyai karakter yang berbeda. Jadi kita tentukan dalam pembuatan tujuan pembelajaran ini melihat dari karakter anak-anak yang anak-anak yang dihadapi. Di kelas 1 bagaimana, kelas 2 bagaimana, ya. Terus yang kedua konteks lingkungan pembelajarannya, lingkungannya bisa dilihat bagaimana. Jadi antara bahasa A dan bahasa B itu tidak sama. Terus yang ketiga karakteristik mata pelajaran. Yang keempat topik atau konsep yang dipelajari. Itu adalah hal-hal yang perlu diperhatikan Bapak Ibu dalam pembuatan tujuan pembelajaran. TP dan ATP mungkin ada yang belum paham, monggo. Nggih, Pak Sugeng. Tanya Bu. Nggih. Ya, ini kan saya dari Guru Mapel PJOK untuk merancang dan menyusun TP dan ATP kan dari saya sendiri kan juga belum berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Mungkin ke depan
kedepannya ada saran dari Ibu bagaimana kedepannya supaya ATP dan TP itu bisa menyasar ke sekolah masing-masing dengan kolaborasi atau seperti apa? Mungkin ada saran dari Yati selaku narasumber. Bagus pertanyaannya. Memang untuk guru BCUK ini belum ada. Nanti insya Allah kita bisa rembuk dengan KKG Kecamatan, KKGU Kecamatan Mojoanyar. Mungkin mengundang narasumber ya yang paham tentang BCUK. Bagaimana cara pembuatan TP dan ATP sesuai dengan sekolah masing-masing. Jadi mangke saged kolaborasi dengan guru BCUK yang lain. Insya Allah mangke bisa disetujui, nanti bisa diadakan diklat di kecamatan masing-masing. Itu pendapat saya. Masukan sami-sami. Selanjutnya Bapak Ibu. Oh, Bu Erna monggo. Tadi Bu Yati sudah menjelaskan kita harus berkolaborasi Iya. antar fase ya. Misalkan fase A, kelas 1 dan kelas 2 Misalkan fase A, kelas 1 dan kelas 2 saling berkolaborasi. Yang saya tanyakan, kita kan ada di satu kecamatan, apakah boleh untuk menyusun TP dan ATP itu kita berkolaborasi dengan sekolah lain di satu kecamatan? Jadi kita menyusunnya bareng-bareng satu kecamatan, begitu ya. Terima kasih Bu Erna, bagus pertanyaannya. Kalau untuk kolaborasi untuk lain sekolahan di Kecamatan Mojoanyar itu tidak boleh, karena dilihat apa karakteristik dan lingkungannya sudah beda. Bu Erna, sudah beda. Visi dan misi dari sekolah masing-masing juga tidak sama. Jadi kalau kolaborasi ya intern sekolah saja. Nanti kalau belum paham baru kita mendatangkan narasumber yang lebih hebat untuk membimbing kita bagaimana cara membuat ATP, membuat TP dan modul ajar yang benar dan sesuai. Sami-sami. Bapak Ibu, terima kasih. Sebelum saya tutup tentang materi penyusunan TP dan ATP, ini ada sedikit pertanyaan atau aksi nyata. Itu mari berbagi cerita. Ini Bapak Ibu, setiap satuan pendidikan punya waktu maksimal 3 menit untuk menceritakan hal-hal apa saja yang akan dilakukan sebagai tindak lanjut dan implementasi dari modul pembelajaran ini. Mungkin ada yang bisa menjawab, monggo. Yang sudah saya berikan itu makin disampaikan Ibu, Bapak, matur nuwun. Ada yang ditanyakan lagi? Betul, alhamdulillah sudah jelas. Sampun? Sampun. Insya Allah kita di tahun ajaran 2023-2024 bisa mengemban tugas sebagai pendidik yang hebat dan memberi contoh kepada anak-anak. Ini loh sekolah yang baik dan bisa buat panutan untuk yang lainnya. Alhamdulillah, amin, amin ya rabbal alamin. Saya akhiri dengan siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah isoma Bapak Ibu? Iya. Covid breaknya sudah, itu semuanya sudah Covid break. Ya.
Bapak Ibu, ini saya sesi kedua. Materi yang akan saya sampaikan adalah merancang pembelajaran modul ajar. Tadi untuk sesi ke-1, Bu Yanti telah menjelaskan pembelajaran tentang TPATP. Sebelum ke materi, saya menyampaikan untuk ice breaking dulu ya, biar tidak tegang. Dimulai dari saya tadi, Bu Yanti sudah menjelaskan TP, kemudian CP dulu, kemudian TP Bu Yanti, kemudian nanti ATP, terakhir saya MA. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar istilah-istilah di IKM, CP, TP, ATP, MA. Sudah apa belum? Sudah, tapi kita ingatkan lagi ya, karena ini untuk istilah-istilah itu masih baru ya. Karena dalam IKM ini masih kelas 1 dan 4 untuk tahun kemarin 2022, untuk tahun 2023 ini baru dilanjut kelas 2 dan 5. Sedikit dulu ya Bapak Ibu. Saya mulai dulu. Kamu semuanya, aku Bapak Ibu saya panggil kamu ya, biar rileks. Kalau nyanyi panjenengan cuma kok gak enak ya. Kamu tahu apa, tahu apa, tahu apa sekarang, sekarang tahu apa, tahu apa sekarang. Tahu TP, tahu TP, tahu TP sekarang, sekarang TP apa, TP apa sekarang. Dilancarkan, CPTP, IKM Merdeka Mengajar. Tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk sesi pertama kita sudah dijelaskan tentang CP. Sudah saya tidak itu lagi ya, tidak menerangkan lagi. CP perlu diingat apa CP? Rangkaian pembelajaran. Rangkaian pembelajaran. Dilanjut TP. Tujuan pembelajaran. Lanjut lagi setelah kita membuat TP, membuat apa? ATP. Kemudian membuat MA yang nanti akan saya jelaskan di sini. MA itu dulu waktu di kurikulum 2013 adalah RPP, sekarang dinamakan MA atau modul ajar. Terima kasih untuk SDN Gayawan. Ini masalah tentang perangkat mengajar ini luar biasa yang hafal semua. Tangan untuk semuanya. Yang ketiga adalah pemahaman bermakna. Dilanjut yang keempat adalah pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik itu pertanyaan stimulus nih Bapak Ibu. Kayak seperti di kurikulum 2013 itu persepsi. Kemudian yang kelima kegiatan pembelajaran seperti yang biasanya Bapak Ibu membuat RPP di kurikulum 2013. Dan yang terakhir refleksi peserta didik dan pendidik. Itu adalah unsur-unsur dalam pembuatan MA IKM. Bapak Ibu, untuk MA-nya sudah paham ya? Hanya istilah saja yang berbeda.
Untuk sementara kita kerjakan kelas 1 dulu. Kita diskusi kelas 1 dulu ya. Kemudian nanti kita presentasikan. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Sudah Bapak Ibu, untuk tugasnya sudah dikerjakan membuat modul ajar kelas 1 SD Gayaman. Saya minta untuk mempresentasikan hasil diskusi. Monggo silakan. Dulu ya, monggo. Terima kasih atas kesempatannya. Ini hasil diskusi saya bersama dengan guru fase A, yaitu guru kelas 1. Untuk tujuan pembelajarannya, tujuan pembelajarannya mengenal simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Untuk dimensi Pancasila yang kami pilih berdasarkan TP yaitu berkebinekaan global, mandiri, kreatif. Sedangkan untuk pengetahuan dan keterampilan sebagai syarat untuk tercapainya TP ini adalah mengenal simbol dan sila-sila Pancasila. Next. Komponen inti bahan ajar materi yang digunakan adalah lambang negara Garuda Pancasila. Pemahaman bermaknanya ini akuntan masih belum diisi. Yang ketiga, pertanyaan pemantik stimulusnya, karena untuk kelas 1 masih membutuhkan pertanyaan yang konkret, makanya ditunjukkan gambar. Kemudian ditanyakan ada berapa simbol pada gambar di dada burung Garuda. Kemudian indikator keberhasilan yang akan dicapai yaitu peserta didik mampu menyebutkan simbol-simbol dan sila-sila Pancasila. Untuk teknik asesmennya, tes tulis, sarana pelaksananya, next, gambar lambang negara beserta simbol-simbolnya, gambar Garuda Pancasila, gambar simbol sila secara terpisah. Jadi gambar bintang, rantai, waktu ini, kepala banteng, pada dan kapas secara terpisah. Langsung ke kegiatannya Pak. Nah, untuk kegiatan pembelajarannya, pendahuluan seperti biasa, menanyakan kabar, mengecek kesiapan murid, yel-yel, SBK, kemudian memberikan pertanyaan pemantik seperti, ayo ini gambar apa? Ada yang sudah tahu seperti itu. Kemudian lanjut Pak. Nah, setelah itu anak-anak sudah menjawab ini gambar Garuda. Siapa tahu lambang Garuda Pancasila? Ayo kita nyanyikan sama-sama. Itu sebagai anak-anak supaya termotivasi untuk belajar. Lanjut. Nah, langsung kegiatan inti. Nah, setelah menyanyikan lagu, setelah menanyakan gambar tadi, peserta ini diminta untuk mengamati lambang Garuda Pancasila. Nah, bahwa sambil guru bercerita bahwa negara kita tuh punya lambang seperti ini. Kemudian diajak melafalkan sila-sila Pancasila. Setelah itu dibagi secara kelompok untuk mengerjakan tugasnya. Next Pak. Langsung melakukan game karena waktunya terbatas. Lanjut. Nah, setelah bekerja secara kelompok, perwakilan kelompok atau seluruh kelompok mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas. Nah, setelah semua kelompok sudah maju di depan kelas, baru secara individu menggambar simbol-simbol Pancasila dan mewarnainya. Untuk kegiatan penutup, guru mengulas kembali semua kegiatan yang sudah dilakukan. Apakah anak sudah paham atau belum? Kemudian mengajak peserta didik menyimpulkan materi yang sudah dipelajari. Lanjut. Nah, setelah itu penutup kegiatan pembelajaran dan salam. Untuk pertanyaan refleksinya yang ditanyakan ketika menyimpulkan pembelajaran tadi seperti ini. Apa sudah hafal simbol Pancasila? Apakah sudah tahu sila ini simbolnya apa? Kemudian bagaimana dengan kegiatan hari ini? Apa yang paling kamu suka dan yang tidak kamu suka?
Ya, itu saja dari saya. Kalau ada kekurangannya monggo ditambahi. Terima kasih. Tepuk tangan untuk SDN Yaman, sangat semangat sekali. Terima kasih untuk SDN Yaman, untuk guru yang mewakili juga terima kasih. Perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru semuanya bahwa dalam pembuatan untuk yang saya tugaskan ini sudah benar, sudah lengkap, tapi ada yang kurang. Apa kira-kira? Kurang asesmen atau penilaian. Jadi dalam pembuatan MA itu tidak hanya kita kegiatan awal inti pendidikan, tapi diakhiri dengan asesmen. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk materi MA yang saya berikan ini sudah selesai. Nanti untuk kelas selanjutnya tidak hanya selesai di sini ya Bapak Ibu untuk MA-nya. Untuk kelas selanjutnya kelas 1 dan 2 berkolaborasi membuat MA. Dilanjut kelas fase B kelas 3, 4 juga membuat MA untuk kegiatan selanjutnya berkolaborasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.